Dalam seleksi CPNS 2019, Aldo ditawari bantuan oleh seseorang yang mengaku bisa membuat Aldo lulus menjadi CPNS dengan syarat harus memberikan sejumlah uang. Karena sangat menginginkan agar menjadi PNS dan agar lebih percaya diri saat bertemu dengan calon mertua. Ayo ngaku siapa yang seperti Aldo ya, jadi biar pede ketemu calon mertua makanya pengen banget jadi PNS. Aldo akhirnya tergiur dengan tawaran tersebut dan tanpa ragu memberikan uang yang dipersyaratkan agar lolos. Sikap Aldo adalah merupakan pelanggaran terhadap Pancasila, khususnya sila keberapa ya. Nah, sila keberapa kalau menurut teman-teman? 1, 2, 3, 4, atau 5? Jadi jawabannya adalah sila kedua. Ya, jadi ini bertentangan dengan salah satu dari 45 butir pengamalan Pancasila, yaitu pada butir ke-13 ya. Berani membela kebenaran dan keadilan. Jadi seharusnya si Aldo ini dia kan tahu perilaku itu salah kan, dan harusnya dia punya sikap, dia bisa menolak dan dia sebenarnya harus membela bahwa itu adalah tindakan yang nggak benar, bukan malah dia setuju gitu dan ngasih uang. Karena berani membela kebenaran keadilan itu contohnya, contoh pengamalannya, sebagai manusia kita wajib menjunjung suatu kebenaran, jangan yang salah malah dibenarkan. Kita perlu hidup adil terhadap sesama manusia. Nah, karena si Aldo ini sudah kita bisa lihat ya, dia sudah tidak menjunjung nilai kebenaran, kemudian dia juga malah membenarkan suatu hal yang salah. Ya, jadi si Aldo ini sudah bertentangan dengan pengamalan sila, khususnya pada sila ke-2, yaitu pada poin ke-13 ya. Jadi berani membela kebenaran dan keadilan, dia tidak menjalankan nilai-nilai ini. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Ikut menjadi kelompok separatis yang menyerukan berdirinya wilayah sendiri merupakan pelanggaran terhadap Pancasila, khususnya sila keberapa? A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau yang E kelima. Nah, teman-teman, aku yakin pasti udah tahu ya jawabannya apa. Ini jawabannya adalah yang C, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ya, itu pada butir keberapa atau pada poin keberapa? Karena kan pengamalan Pancasila ada 45 butir pengamalan. Itu tidak sesuai dengan poin ke-18 ya. Jadi poin ke-18 atau ada pada sila ketiga itu harusnya mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kalau kita ngelihat ikut kelompok-kelompok separatis itu kan dia mengutamakan kelompoknya kan. Harusnya itu nggak boleh. Jadi seharusnya dia malah menempatkan, oh nggak bisa, kita kalau misalnya emang ada masalah menempatkan persatuan dulu sebagai yang utama. Nah, kita contoh pengamalan. Contoh pengamalannya adalah bila di negara kita ada suatu masalah, kita harus fokus menyelesaikan masalah tersebut. Ya, jadi fokus untuk menyelesaikan masalah, bukan malah justru ingin memecah belah dengan membuat wilayah, membangun wilayah sendiri ya. Untuk kepentingan bersama atau untuk kepentingan negara, bukan memanfaatkannya untuk kepentingan kelompok atau golongan atau pribadi. Ya, jadi peristiwa ini atau sikap ini adalah pelanggaran terhadap Pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal yang berikutnya. Ini dia. Sari sangat menyukai produk fashion terbaru. Dia selalu update dengan perkembangan fashion luar negeri dan hanya mau membeli produk dari brand ternama yang berasal dari luar negeri. Sari sangat malu apabila tidak memakai brand ternama dari luar negeri saat bertemu dengan teman-temannya. Perilaku Sari merupakan pelanggaran terhadap Pancasila, khususnya sila keberapa? A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau yang E kelima. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ya, di sini sikap si Sari ini sangat menyukai produk-produk luar negeri. Itu juga udah kebayang ya pelanggarannya terhadap sila keberapa, yaitu sila ketiga juga, Persatuan Indonesia. Ya, jadi itu ada pada butir ke-22, yaitu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Jadi si Sari ini dia lebih pede untuk memakai produk luar dibandingkan dengan harus memakai produk dalam negeri. Yaitu berarti dia sudah bertentangan dengan poin ke-22 ya. Dia tidak mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Contoh pengamalannya adalah lebih memilih dan menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk buatan dari luar negeri. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Roni setiap hari pergi ke tempat kerja dengan mengendarai sepeda motor. Suatu hari karena terlambat, ia nekat untuk melanggar lampu lalu lintas dan mengambil jalur yang berlawanan arah karena melihat tidak ada polisi yang sedang berjaga. Ayo, siapa yang sering kayak gini ya? Jadi kalau ada polisi patuh, nggak ada polisi ngelanggar. Tapi aku yakin ya teman-teman yang nonton ini semuanya patuh pada rambu lalu lintas, nggak ada lagi yang berani untuk melanggar rambu lalu lintas karena sebenarnya itu adalah untuk kepentingan kita sendiri dan kepentingan bersama.
Sikap Roni merupakan pelanggaran terhadap Pancasila, khususnya sila keberapa ya. Jadi sikap si Roni ini dengan cara tidak mau ikut aturan lalu lintas, ya kan? Itu bertentangan dengan sila keberapa? A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau yang E kelima? Jawabannya adalah yang C ya. Ini juga merupakan pengamalan atau pelanggaran terhadap pengamalan Pancasila sila ketiga pada poin ke-24, yaitu memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, contohnya itu adalah pengamalannya adalah kita itu turut mengkampanyekan perdamaian dunia. Nah, kalau misalnya kita belum ikut bisa mengkampanyekan perdamaian dunia, kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil seperti mematuhi peraturan yang sudah ada di lingkungan kita. Jadi dengan ikut aturan, kita sudah ikut mengkampanyekan untuk perdamaian dunia, dan itu sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga pada butir ke-24. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Ini dia. Ardi mendaftar untuk menjadi salah satu relawan PBB yang siap dikirim ke luar negeri untuk misi bantuan kesehatan daerah yang terdampak konflik. Sikap Ardi merupakan cerminan terhadap Pancasila, khususnya sila keberapa? A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau yang E kelima? Jawabannya adalah yang B, sila kedua, yaitu ada pada butir ke-17, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Itu ada pada butir tersebut. Nah, contoh pengamalannya adalah sebagai bangsa Indonesia, ketika saudara kita tertimpa musibah, kita perlu membantunya karena mereka masih satu bangsa dengan kita. Jadi dengan mengamalkan poin ke-17 ini, butir ke-17 ya, dengan apa yang dilakukan oleh si Ardi ini, dia sudah ikut untuk melakukan pengamalan Pancasila pada sila kedua ini. Oke, lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Ini dia. Seorang pengguna aplikasi online dilaporkan ke pihak kepolisian lantaran mengucapkan kata-kata kasar dan rasis kepada pengemudi ojek online. Hal ini bermula saat N, pengguna aplikasi, itu memesan makanan lewat aplikasi online. Namun O, si pengemudinya ya, telat mengantarkan makanan lantaran terjebak macet. O atau si pengemudi ini sudah meminta maaf, namun N tetap marah dan memberikan umpatan yang kasar. Apa yang dilakukan oleh N ini selaku pengguna aplikasi sangat bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila keberapa? A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau yang E kelima? Jawabannya adalah sila kedua ya. Sila kedua pada butir ke-10, yaitu mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi si N ini dia tidak bisa menjalankan pengamalan Pancasila sila kedua pada butir ke-10. Karena contoh pengamalannya adalah tidak boleh memperlakukan orang lain secara semena-mena, terutama dalam hal yang buruk dan merugikan orang lain. Di sini kan si N ini dia mengumpat dan menggunakan kata-kata yang kasar, padahal kan si pengemudi online ini sudah meminta maaf gitu, tapi dia tetap marah-marah dan memberikan umpatan yang kasar, dan itu adalah perilaku yang semena-mena dan tidak mencerminkan butir ke-10 dari pengamalan Pancasila pada sila kedua ya, yaitu mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Ini dia. Siska sangat senang membeli barang yang mahal meskipun tidak membutuhkannya. Saat seri iPhone 11 diluncurkan, dia bahkan membeli hingga 3 unit. Buset, dah kayak bener ya si Siska ini. Dengan warna yang berbeda, dengan alasan agar dapat berganti-ganti saat bosan dengan warna yang ada. Ya Allah, tinggal ganti casing gimana sih? Astagfirullahaladzim. Ya gitulah ya si Siska ini. Padahal saat itu handphone yang digunakannya masih bagus. Orang tuanya juga sudah sering memberinya nasihat agar selalu hidup hemat dan hidup sederhana, namun tidak diindahkan. Apa yang dilakukan oleh Siska bertentangan terhadap Pancasila, khususnya sila keberapa? A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima? Jadi si Siska ini tidak melakukan atau tidak mengamalkan Pancasila, khususnya sila kelima ya. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu dia tidak melakukan pada butir ke-42 ya, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Jadi memang ya kita bisa akui kalau misalnya dia bisa beli 3 iPhone berarti kan dia mampu. Tapi pengamalannya adalah bersikaplah hemat. Ya, lebih baik sisihkan uang Anda untuk orang yang lebih membutuhkan. Jadi perilaku berlebihannya si Siska ini tidak mencerminkan pengamalan Pancasila sila kelima pada butir ke-42, yaitu tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
Jadi kalau misalnya ada soal mengenai pemahaman Pancasila yang dia itu hidupnya boros, kemudian suka menghambur-hamburkan uang, nah itu berarti dia tidak mencerminkan sila kelima ya. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya, ini dia. Setiap tahunnya selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan menteri terkait untuk mengambil langkah penanggulangan dan pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Peristiwa ini amat mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyebabkan sekolah diliburkan di beberapa tempat, penundaan penerbangan, dan banyak lainnya. Setelah ditelusuri, ternyata banyak kebakaran yang terjadi tidak disebabkan oleh peristiwa alam, melainkan ulah tangan manusia, khususnya perusahaan sawit yang ingin mengambil langkah cepat untuk melancarkan bisnis mereka. Hal ini adalah bentuk sikap yang sangat bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila keberapa? A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau yang E kelima. Jadi ini juga kasus ya, banyak juga yang nanyain. Ini pelanggaran sila keberapa? Kalau kita perhatikan, poinnya itu adalah pada tindakan dari perusahaan sawit ini yang mengambil langkah cepat dengan cara membakar hutan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini bertentangan dengan sila kelima. Ya, pada butir ke-41 disebutkan tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Jadi, perusahaan sawit ini menggunakan apa yang mereka miliki ya, perusahaannya itu untuk membakar lahan-lahan supaya mereka bisa semakin cepat untuk menanam pohon sawit. Nah, itu bertentangan dengan kepentingan umum. Contoh pengamalannya, jangan sampai dalam hidup kita membuat susah tetangga sekitar. Misal membangun pabrik industri tapi limbah dibuang sembarangan yang menjadikan rugi tetangga sekitar kita. Oke teman-teman, jadi mungkin itu aja video pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang masih pengen mendalami mengenai 45 butir pengamalan Pancasila ini, bisa ngecek videonya pada link deskripsi video ini ya. Cek pada link deskripsi video ini yang judulnya 45 butir pengamalan Pancasila. Teman-teman baca karena disitu aku udah ngebahas butir per butirnya. Oke, jadi mungkin itu aja video pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita akan jumpa lagi pada video pembahasan lainnya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Untuk teman-teman yang pengen nge-share soalnya, komen aja di bawah. Insya Allah aku akan cari soal-soal teman-teman dan insya Allah aku akan masukkan dalam channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye.